Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salve. Shalom, Shalom. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Salam Kebajikan, Salam kebajikan. salam sehat. Salam sehat. Yang saya hormati Bapak Bupati Ngada, para unsur Forkopimda Kabupaten Ngada, Ketua DPR, anggota DPR Kabupaten Ngada, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngada, selamat ulang tahun yang ke-17. Hari ini luar biasa nih, ulang tahun beliau ini. Jadi kemarin kita ada acara kemarin dia ulang tahun. Ini rezeki betul Pak Bupati. Para pimpinan OPD lingkup Kabupaten Ngada, para camat, kepala desa dan lurah, para tokoh agama, tokoh adat, dan semua kita yang hadir di tempat ini yang berbahagia. Kita bersyukur bahwa di dalam situasi dunia mengalami masalah serius pandemi COVID-19, kita masih diberikan kesempatan untuk saling bertemu silaturahim satu sama lain untuk membangun provinsi ini yang kita cintai. Dalam kunjungan kerja saya kali ini nanti sampai dengan ende seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, untuk melihat secara langsung pembangunan di Nusa Tenggara Timur dan merencanakan program-program yang terbaik untuk mengatasi masalah yang dialami oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kita semua tahu bahwa provinsi ini adalah provinsi ketiga termiskin di Indonesia. Termiskin. Orang miskin itu adalah hasil dari apa itu? Itu penjumlahan atau perkalian orang bodoh tambah orang malas sama dengan miskin. Nah, itu. Jadi kalau kita miskin terus, maka orang-orang dari tempat lain itu lihat, itu orang bodoh dan malas sudah datang semua. Nah, jadi kita itu begitu. Pokoknya selama ini provinsi masih miskin ketiga, maka kita ketiga terbaik bodohnya, ketiga terbaik malasnya. Nah, jadi begitu. Jadi omong begitu. Karena itu saya minta kepada saya punya Badan Perencanaan Daerah Bapeda, kamu tidak boleh tulis itu isu-isu strategis. Saya datang baca isu strategis itu 1. Stunting, 2. Kemiskinan, 3. Pengangguran. Ini mah bukan strategis. Ini mah memalukan. Kalau strategis kita jaga dia terus supaya begitu dia strategis sekali buat kita. Itu mindset itu. Karena itu sekarang di NTT tidak ada itu. Isu-isu memalukan. Masa isu strategis kemiskinan itu strategis? Itu memalukan. Bodoh berapa banyak, yang tidak makan berapa banyak. Orang lapar kok strategis. Stunting berapa banyak, TBC berapa banyak. Jadi bayangkan, sudah bodoh malah stunting lagi. Ini penderitaannya yang luar biasa di provinsi ini. Stunting itu bukan orang pendek saja. Kalau itu pendek ke Pak Boni begini itu tidak stunting. Ini pendek pintar, jadi tidak stunting. Nah, karena itu menurut saya keterlibatan saya dengan rombongan dalam berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, 1 juga melihat masalah-masalah di daerah, 2 membangun kembali cara berpikir kita. Nah, ini paling penting, ini yang susah. Nah, di dalam membangun cara berpikir ini saya bersama-sama dengan rombongan besar, bukan saya sendiri. Untuk bersama-sama kita bergerak untuk membangun mindset Nusa Tenggara Timur menuju orang-orang yang akan menjadi orang hebat ke depan. Yang pertama saya perkenalkan orang-orang hebat yang di belakang saya ini. Saya ini kan gubernur 1 orang, tapi mereka adalah, saya bilang, bukan Superman di NTT yang kita cari. Kita perlu super team yang kita cari. Nah, itu yang kenalkan dulu yang biasa ganggu-ganggu saya di DPR ini,
Bonjer, Boni Jibarus. Nah, ini anggota DPR, tidak tahu asalnya dari mana, yang pasti dari NTT. Ini sangat vokal, anggota DPRD yang sangat vokal, pengetahuannya bagus, walaupun sedikit mungil, tapi dia cukup cerdas. Saya juga didampingi oleh wartawan senior. Ini putra, katanya putra asli Riung dari Wangka, Bapak Wens Rumu. Dia berpakaiannya seperti seorang dokter. Karena itu para tenaga medis yang hadir di sini, ini jangan lihat, ini jangan pikir dokter. Ini dia tidak pernah pakai baju putih karena ikut gubernur terpaksa pakai baju putih. Tapi ini salah satu tokoh Nusa Tenggara Timur, aset Nusa Tenggara Timur yang patut kita banggakan. Wartawan senior, punya idealisme yang luar biasa. Juga saya didampingi oleh asisten 3 Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini lihat baik-baik dulu itu orang. Ini orang katanya orang Manggarai, tapi saya lihat dia lebih banyak ngerti ngada dibandingkan Manggarai. Juga ada Karo organisasi. Nah, ini dia, ini orang Moat ini. Kepala Bapeda, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Dinas Perikanan, Pariwisata, PUPR, Kesehatan, Sosial, dan juga saya dibantu oleh para staf khusus. Ini staf khusus ini ada bidang kebatinan, ada segala macam. Ini staf khusus pertama Bapak Pius Rengka, beliau senior wartawan juga yang membantu saya. Yang kedua ada Bapak Tony Jogo, ini membantu saya untuk pertanian. Ini orang New Zealand. Yang ketiga ada Dr. Iba Blegur. Yang keempat ada, ini tidak ada kalian, cuma diangkat saja, Bapak Anwar Puageno. Ini orang katanya kadang-kadang di Riung, orang Riung kita pergi di Ngada, dia bilang dia Ngada. Nagi Keo, kita sampai Nagi Keo, dia bilang dia juga dari Nagi Keo. Nanti kita sampai Ende, dia juga bilang dia orang Ende. Jadi kita terbingung. Juga ada Kepala Badan Promosi Pariwisata Nusa Tenggara Timur, Bapak Rocky Pegejawan. Itu dan yang lain-lain pelengkap penderita yang ada. Itu adalah rombongan besar untuk kita berjalan sambil mendesain pembangunan Nusa Tenggara Timur agar kita mampu menjawab tantangan-tantangan ke depan, supaya minimal mengurangi, supaya orang kalau lihat gubernur NTT datang, orang bodoh yang sudah mulai berubah orang itu. Nah, jadikan kita bodoh terus. Kalau masih jadi gubernur, tiga termiskin, maka orang pasti bilang itu udah begitu saja. Jadi saya pikir itu beban besar saya adalah di situ. Menjadi gubernur, saya sungguh-sungguh melihat kenapa kemiskinan, angka ini tidak bergerak dari tahun ke tahun, kenapa ya? Nomor 1, orang miskin hobi melahirkan. Jadi kita punya data kemiskinan itu, satu rumah orang miskin minimal ada 4 anak di sana. 4 anak. Kalau dia hidup senang masih baik, hidup susah dia bikin terus. Ini saya bilang, jadi sebenarnya kalau jadi gubernur Nusa Tenggara Timur, supaya kasih turun angka kemiskinan, dengan para bupati satu saja, tidak usah kerja yang lain, tidak usah bangun jalan, tidak usah bangun ekonomi, diam-diam hanya larang orang miskin tidak boleh hamil lagi. Itu saja sudah hebat betul di NTT itu. Itu pasti turun dari 20% hari ini menuju 17%. Hanya dengan satu, larang orang miskin. Kita jaga camat, lurah, kepala desa, tidak boleh ada orang miskin.
jaga dia supaya jangan hamil. Pokoknya dia hamil, bawa dia angkat buang di mana-mana, tidak boleh hamil. Jadi kalau kita kerja begitu saja, turun dari 20% menuju 17, bayangkan. Jadi kita pekerjaan pertama adalah pengendalian penduduk miskin untuk dia berproduksi kelanjutan generasi. Itu yang perlu kita atur. Ini nomor 1. Nomor 2, mempunyai anak tidak sah. Jadi punya anak tapi perkawinan yang tidak disetujui karena alasan adat, itu tidak ada di Ngada, ada di tempat lain. Jadi ini 2 tidak bisa disahkan. Akhirnya yang lahir titiplah, titip di orang tua, titip di mana-mana, ini jadi miskin. Kalau dia jadi miskin sehat masih mendingan. Ini juga yang menyebabkan stunting, karena hamil takut orang tua, minum obat segala macam, pergi di dukun, pergi tim doa. Itu di tempat lain, kabupaten lain, bukan di Ngada. Pergi di tim doa, pergi di dukun supaya gugur. Lalu kalau gugur syukur, tidak gugur keluarlah anak ini, anak yang tidak sehat dan stunting. Jadi ini pekerjaan kita. Perlu kepala desa, bapak-bapak desa yang hadir di sini, para tenaga medis yang ada di puskesmas, ini perlu terus-menerus. Saya bingung, mestinya kepala desa itu harus tahu, wajib Pak Bupati bikin surat edaran ataupun perbuk, seluruh kepala desa di Ngana harus tahu. Kalau Bupati telepon, siapa yang hari ini hamil di desa kamu, harus tahu, tidak boleh tidak tahu. Jawabnya, oh ya, ibu ini, ibu ini, ibu ini. Orang miskin atau tidak? Miskin. Sudah berapa anak? Nah, ini harus tahu. Jangan sudah 3 dia tambah lagi 1, hidup dalam menerima bantuan tapi tambah lagi. Bayangkan. Nah, ini harus kita kendalikan. Banyak yang marah, gubernur urusan orang mau bikin anak dia pergi larang. Ya memang. Kalau kau lahir datang supaya kau bikin kami bangga tidak apa-apa. Kau datang bikin kami susah. Ini harus dikendalikan. Jadi saya minta Pak Bupati tolong kendalikan pertumbuhan penduduk khusus bagi orang miskin. Jadi yang miskin yang terima-terima bantuan itu tolong bikin, tapi jangan ada hasil. Bagaimana caranya kalian atur sendiri, konsultasi dengan tenaga medis dan segala macam. Yang kedua, tolong kepala desa, lurah, camat mendeteksi betul pasangan-pasangan muda yang mereka berhubungan lalu ada hasil tetapi tidak bisa disahkan karena alasan-alasan adat istiadat. Kita harus ambil langkah karena kita nggak bisa intervensi terhadap ini. Negara tidak bisa. Saya gubernur, Bapak Bupati tidak bisa untuk kasih bantuan. Karena begitu bantuan itu kita kasih, dia tidak sah, kita masalah. Saya periksa administrasi negara berkaitan dengan bantuan, ini tidak bisa masuk kita. Nah, begitu kita tidak masuk, dia begitu disurvei oleh BPS, yang bersangkutan ini masuk dalam kelompok yang sangat miskin dan rentan kemiskinan. Nah, ini harus kita atur sehingga kita secara administrasi kita siapkan dengan baik. Nah, untuk itu kemana kita harus siapkan? Saya ingin agar Pustu menjadi one stop service. Jadi di Pustu atau di puskesmas, posyandu. Jadi semua yang datang di posyandu, ibu-ibu bawa bapaknya juga, bawa anaknya, mau terima bantuan PKH apa segala macam, datang di posyandu. Datang terima bantuan, tanya mana nyonya. Oh, ada anak di mana? Jadi timbang berat badan di situ, terima juga bantuan. Sekalian ibu juga mengecek segala macam. Jadi ada terlambat. Dan kalau bisa bapak-bapak desa dong keliling rumah, ibu kemana? Terlambat atau tidak? Nah, jadi pekerjaan ini perlu ini. Memang harus operasi Pak Bupati. Ini harus kerjaan. Memang dengarnya kan lucu, tetapi ini perkara besar. Betul. Ini perkara besar. Dengarnya kan, waduh masa suruh kami urus kita. Tapi ini perkara besar. Inilah yang bikin kita 3 besar itu. Salah satunya ini 3 besar bodoh dan malas itu orang ini tadi itu. Jadi mesti kerja itu. Jadi saya minta kita kerja serius di situ. Cek, kalau hamil ini dia tidak mampu, intervensi kita. Negara masuk dalam intervensi kepada kelompok-kelompok seperti ini, sehingga waktu dia keluar tidak stunting. Karena
karena bantuan. Kita punya makanan hebat, kelor punya luar biasa. Satu-satunya daun di dunia yang oleh WHO disebut miracle tree, pohon ajaib. Kenapa? Karena satu-satunya daun yang berprotein. Protein ini kan susu, daging, ini daun satu-satunya. Dan di atas dari susu, di atas dari pisang, di atas dari jeruk, vitamin C-nya, potasium di atas daripada pisang bahkan. Dia punya protein di atas daripada susu. Nah ini harus kita konsumsi. Kita punya makanan-makanan. Kalian minta Ibu Ketua PKK untuk desain makanan-makanan lokal kepada mereka yang dalam kondisi hamil tetapi tidak mempunyai makanan yang cukup berkaitan dengan itu. Kita harus intervensi itu. Nah, kalau ini kita sudah bisa bereskan, maka yang kedua kita lanjut, rumah. Nah, ini juga variabel yang menyebabkan kita susah ini. Karena itu saya lihat Kabupaten Ngada sangat baik melakukan hal seperti ini, tapi kita harus mulai bersama-sama. Kalau kita lakukan bersama-sama, saya yakin di 2000 teorinya kalau kita lakukan dengan baik, di 2027 NTT sudah bicara kemiskinan di 6-8%. Kalau kita semua kita masuk sama-sama, terus menerus di 8%. Dan itu akan membuat kita bangga kemanapun, tidak masuk lagi menjadi provinsi termiskin. Kita juga masalah terhadap konsumsi kita. Tapi saya sudah minta ke BPS, mereka bisa survei orang makan singkong, daun singkong, tapi mereka tidak survei kelor. Kalau kelor saja dimasukkan sebagai bagian yang harus diteliti menjadi nilai gizi yang dikonsumsi oleh rakyat, maka menurut saya kita akan naik. Masa daun kelor, daun ubi, daun singkong masuk, daun kelor yang nilai gizi oleh WHO dianggap sebagai pohon ajaib dunia tidak pernah masuk di dalam data survei BPS. Karena itu saya telah minta kemarin informasi, kepala BPS provinsi sudah telepon saya bahwa sudah masuk sebagai item yang akan disurvei apakah konsumsi itu, dan mereka hitung kalori dan segala macam. Jadi artinya sudah baik, kita sudah punya bargaining untuk itu. Kita juga masalah serius terhadap pendidikan kita. Kita punya pendidikan paling parah. Tentunya ada dampak ikutan. Kenapa orang tidak sekolah? Ya karena ekonomi. Ya, kenapa ekonomi? Karena tidak ada kerjaan. Itu sebuah siklus kebodohan itu. Siklus kebodohan jadi seperti itu. Nah, karena itu kita harus mendesain pendidikan kita dengan benar. Saya melihat bahwa banyak kesalahan kita adalah sudah miskin, makan kurang, otak tidak ada, belajar banyak sekali. Sangat banyak. Belajar sejarah, hafal seluruh banyak dunia segala macam, hafal nama-nama segala macam, tidak jelas. Dia keluar otaknya tidak ada tetap sebenarnya. Makanya sebenarnya yang belajar ilmu dasarnya cuma 3. Ya, karena itu Pak Bupati, tolong mulai SD kita mulai siapkan 3 saja mata pelajaran. Apa itu? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, berhitung. Ini 3 paling dasar. Kalau ini 3 pintar, dia tidak lanjut pun ini bisa hidup. Selama 3 ini dia mampu. Berbahasa karena kita manusia sosial. Kalau ketemu itu harus beromong. Kalau orang ketemu itu bukan manusia sosial, itu sudah bahaya itu. Karena itu ini COVID ini bikin orang kan begitu. Itu mulai pelan-pelan hilang budaya. Jadi COVID ini juga bukan menyerang orang karena virus. Itu masih sedikit. Itu sekian persen. Yang paling bahaya di COVID itu apa tahu Bapak Bupati? Paling bahaya ini COVID ini pandemi ini paling bahaya tahu apa? Takut. Takut sedunia. Tapi saya bilang saya bersyukur pada Tuhan dalam keadaan saya menjadi saksi sejarah melihat dunia takut. Baru pernah saya lihat dunia takut bersama-sama. Biasanya kita lihat orang berani, ini semua takut. Takut ketemu orang. Baru ada dengar positif, lari semua satu kampung ini, ayo jangan dekat-dekat itu rumah bahaya. Padahal orang itu mati. Dia begitu keluar, tadi Pak Bupati bilang, kita punya penyakit endemik yang luar biasa juga yang namanya dengue. Itu endemik NTT yang belum pernah terselesaikan.
Tapi kapan kita bisa social distancing dengan nyamuk? Mulai hari ini kita harus physical distancing dengan nyamuk. Ini kalau manusia kan kita bisa tahu di data dari mana. Nyamuk mana kita tahu? Tidur enak dia lipat sama kita. Bahkan ada dokter yang anaknya meninggal tidak diingat ada di tempat lain. Dokter puskesmas anaknya meninggal karena dengue karena dia takut bawa anaknya ke rumah sakit, takut kena COVID. Jadi kita boleh sehat tapi jangan takut. Takut itu membuat kita luar biasa. Nah, kita kembali ke pendidikan tadi. Saya ingin agar bahasa dilatih dengan benar. Kenapa bahasa Inggris? Karena tempat bapak-bapak ini akan bertumbuh hebat. Kalau tahun depan jalan dari kota sampai di Riung ini tinggal 16 kilo itu saya selesaikan, maka itu akan luar biasa. Lalu di bagian dari Manggarai Barat itu menuju rel tinggal sekitar 3 jembatan itu selesai, maka orang dari turun di Labuan Bajo dia bisa langsung dari utara masuk ke Riung. Cepat sekali. Kalau ini terbuka, yang datang kan tidak mungkin pakai bahasa Riung, dia pakai bahasa Inggris. Tapi anak-anak kita sudah bisa keliling, bisa bicara dengan mereka hebat, diskusi dengan mereka, mereka kembali negaranya bisa ditelepon oleh anak-anak kita dengan baik, karena mereka berbahasa Inggris dengan baik. Nah, ini kita harus siapkan. Karena itu saya minta mata pelajaran yang ada hapus semua. Saya sudah telepon Menteri Pendidikan. Saya bilang kami tahun depan tidak lagi ikut kalian. Lu mau rubah silakan, tidak rubah kami tidak ikut lagi. Kami hanya 3 mata pelajaran. Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kenapa matematika? Matematika itu melatih logika. Kalau orang berhitung cepat itu orang logika berjalan. Hitung lambat. Itu kita omong sampai di mulut terbuka, kita pikir dia mengerti, dia tidak mengerti. Logikanya macet. Lalu banyak yang tanya saya, bagaimana dengan agama? Loh, agama itu tidak urusan, itu bukan ilmu pengetahuan. Itu melatih moral, afeksi, itu bukan kognisi. Latih kejujuran. Di sekolah itu ada kantin, jangan jaga, tulis saja. Keripik 25.000 atau 25 perak, 50 rupiah. Permen 25 rupiah. Ambil, taruh di situ. Kita melihat jujuran dari SD ini sudah latih jujur, maka dia akan jujur terus sampai kapanpun. Karena kejujuran itu dilatih, itu afeksi, itu moral. Itu dilatih. Jangan buang sampah sembarang. Lihat, taruh sampah. Setiap pagi mereka harus ambil pungut sampah, taruh di situ. Saya lihat sekolah-sekolah di Jepang untuk melatih anak-anak itu supaya bersih. Mereka setiap pagi guru-gurunya sebelum anak-anak itu datang, sampah-sampah sudah berserakan di depan kelas. Lalu mereka pungut, mereka taruh yang organik di tempatnya, yang anorganik ditaruh. Jadi tiap hari dari TK, tiap hari. Lalu mereka cuci tangan. Tiap hari. Dan akhirnya waktu mereka sudah itu dengan sendirinya begitu lihat sampah automatically. Kalau kita ini tidak, sampah liar di situ tidak ada. Makanya Pak Presiden waktu kami ratas di Labuan Bajo, Pak Presiden mau bantu kita dengan kapal sampah. Nah, ratas Pak Bupati jaga Bapak Presiden, mohon maaf. Mending Bapak Presiden bantuan, terima kasih. Tambah lagi dengan orang-orang dan tambah lagi yang operasi. Karena kami ini masih bodoh Bapak. Kami sampah itu artinya di dalam rumah, di pekarangan bukan sampah Bapak. Apalagi Bapak ambil kami ambil sampah di laut ini, itu bukan kami urusan. Jadi kita belum sampai pada level itu. Nah, kalau kita sudah terjebak dengan stigma dan berpikir seperti itu, jangan turunkan dosa itu ke anak-anak. Ini harus ada perubahan. Mereka harus terbiasa dengan lihat lingkungan yang kotor, mereka langsung automatically mereka bersihkan. Nah, itu lewat mana? Lewat pendidikan, tidak bisa lewat lain. Harus lewat pendidikan. Nilai-nilai itu harus diterapkan di pendidikan. Kejujuran, kesopanan, itu semua lewat kejujuran, lewat pendidikan. Nah, kalau kita siapkan ini dengan benar, pelatihan ini dilakukan, anak-anak itu punya kognisi yang cukup, mereka punya logikanya kuat, tapi mereka fasih untuk menyampaikan apa saja kepada orang karena mereka menguasai bahasa dengan baik.
Jadi orang yang tidak punya kemampuan berbahasa tuh, manusia biar dia ganteng kemana, pasti itu manusia buruk. Nah, karena tidak bisa merayu orang. Apalagi kita percayakan dia untuk seperti kepala badan promosi pariwisata. Ini kalau tidak bisa berbahasa baik, ini taruh ini orang rugi ini gitu. Taruh barang promosi tapi bahasa tidak bisa. Karena manusia itu dia hidup dengan narasi. Tidak ada manusia hidup dengan lain-lain. Dengan narasi manusia itu hidup. Manusia itu hidup karena narasinya. Manusia hidup karena saling membantu. Karena itu orang tidak makan 1 bulan tidak akan mati. Orang tidak minum selama 1 minggu tidak akan mati. Coba aja percaya, coba aja sendiri. 1 bulan tidak makan, 1 minggu itu diminum, tidak akan mati. Tapi kalau manusia dia tidak punya harapan 1 menit saja, mati. Pentingnya itu mati. Jadi kalau orang tidak ada harapan, orang bilang, karena putus cinta dia mati, bunuh diri. Bukan, dia perempuan atau laki-laki itu di dalam hatinya, saya tidak mungkin dapat laki-laki atau perempuan secantik dan seganteng itu lagi, biar saya mengakhiri hidup saya. Dia bukan mati karena putus cinta, dia mati karena kehilangan harapan. Jadi hati-hati, narasi itu sangat kuat. Dan sedang kita lakukan itu hari ini. Kita sedang bernarasi, salah satu menceritakan, menulis, membaca segala macam, menyampaikan nubuatan, semua itu narasi. Karena itu saya harapkan kita membangun narasi hidup kita dengan baik. Dan NTT termasuk buruk dalam membangun narasi, sangat buruk. Tadi pagi contoh seperti saya punya sahabat, dia ini kan pernah sedikit lagi sudah mati, namanya Wen Serumung ini. Beliau ini pernah kena kanker darah, leukemia. Lalu akhirnya dia hidup kembali. Tuhan memberikan kesempatan supaya dia bertobat. Dia menulis buku Hidup Setelah Mati. Hidup setelah pernah mati. Saya melihat itu narasi paling buruk. Narasinya tidak enak didengar itu. Yang paling enak adalah kembali dari kematian. Itu enak. Itu enak. Tapi hidup setelah pernah mati, orang dengar apa ya? Ada, tapi tidak mendatangkan suara kurang bagus. Tidak enak. Jadi nggak enak gitu loh, nggak enak di kuping. Tapi kembali dari kematian. Itu, wow. Orang dengar pun beda. Jadi menarasikan diri kita saja dan ini berat. Nah karena itu saya minta kita harus mulai contoh. Contoh paling sederhana. Saya omong begini supaya kita, ini pendidikan ini, karena pendidikan. Nari begitu hebat, ibu-ibu orang begini setengah mati, lupa tuh sampai gamatang-gamatang. Tapi kita siapa mengerti ini? Nari apa? Kita tidak tahu. Baik kalau bapak orang memang bapak pun tarian. Kalau saya ini kan orang timur, tari apa? Tidak tahu. Mestinya kalau sebelum tarian, apa Bu Gubernur? Tarian ini hanya kami lakukan kalau hanya orang hebat saja datang. Entah itu betul kan kita tidak perlu tahu. Kita juga betul, orang hormat kita betul. Hanya orang hebatlah kami kalau orang ini tarian. Kalau yang lain biar kanti tarian biasa-biasa saja. Inilah tarian terbaik yang dikeluarkan dan tarian ini dibuat oleh Bapak Martinus Wange tahun 1250 sebelum Masehi. Kalau Bapak tidak percaya, periksa saja sendiri. Artinya ada narasi itu. Orang mendengar sambil gubernur atau bupati atau siapa jalan pun dia merenung, atau turis atau siapapun dia bilang luar biasa budaya orang ini ya. Pada tahun begitu mereka sudah menemukan sebuah gerakan seni yang begini indah. Ini tidak kita kelompang. Kita tahu sampai sih persetan biji sudah saya tengok. Gerakan itu tidak punya roh. Tidak ada narasi di situ membuat itu sebuah karya. Padahal itu sebuah karya intelektual nenek moyang kita yang belum kita mampu untuk membuat lagi. Itu karya intelektual. Jadi orang tanya, apa kalau orang itu bodoh? Maaf, tidak bodoh. Kami punya karya nenek moyang kami itu, tarian itu. Kami punya nenek moyang bikin ini. Mereka tidak bodoh. Kami yang sekarang ini yang bodoh. Mereka tidak bodoh. Nah, ini yang harus kita bangun. Dari mana itu dibuat? Pendidikan.
Harus pendidikan. Dan perlu ada desain-desain. Ada rekayasa-rekayasa yang harus dilakukan untuk kita mampu menghasilkan cara-cara terbaik. Contoh paling sederhana, investasi pemerintah provinsi di Labuan Kolambu. Labuan Kolambu itu kita anggap saja kita lepas 1 juta. Kemarin saya lihat ikan sudah jadi, tahun depan 1 juta, tahun depan lagi itu, pakai 3 juta. Menurut ilmu yang diajarkan Kadis Perikanan ini betul atau tidak? 1 ekor ikan kalau dia bertelur berapa? 1 juta. Nah, kita kan tidak bisa tahu, jadi dia kalau ngomong kita percaya saja, itu sama tidak dengan narasi ikan. Siapa yang periksa ikan ada bertelur di mana? Let's say kita ambil semua tinggal ikannya 1 juta ekor dari 3 juta itu. Ini yang paling buruk. Lalu tinggal 1 juta. 1 juta kali 1 juta. Itu berarti ada 1 miliar ikan di situ. Telur ikan. Telur ikan ada di sana. Dari 1 miliar telur ikan itu kita anggap 10% saja jadi. Kira-kira begitu, 10% kalau di alam. 1%. 1% dari 1 miliar berapa? 10 juta. 100 juta. Berapa? 100 juta. 1 juta. 1 juta. 10, 1, Jadi tetaplah kita ikan itu di situ. 1%. Nah, sekarang saya mau tanya, ini kan yang kita omong dalam air. Kita omong bahwa ikan di situ, let's say kita anggap kita mau jual 1 tahun 1 juta ekor. 1 tahun kita jual 1 juta ekor. 1 juta ekonomi terjadi resesi. Atau kita sepakat sama-sama, koperasi dapat 100 ribu. 100 ribu kali 1 juta berapa? 1 triliun, kemana hitung tidak bisa ini. 100 miliar. 100 ribu kali 1 juta, nolnya tambah pilih sebelah, yang juta ini sudah 6, tambahnya 9, taruh di 100 di situ sudah 100 miliar. Tulis 2 ingat 1. Ini 100 miliar. Ini ikan koperasi di situ Tulis 2 sudah ingat ambil di situ dengan pemerintah sudah punya 100 miliar. Ingat 1. Jadi ikan di Labuan Kolambu sekarang ini sedikit-dikitnya kita diskon itu ada 50 miliar di situ. 50 miliar ikan kalau uangnya di situ. Sekarang saya mau tanya, sudah habis 50 miliar, dia masih di dalam, keluar jual 50 miliar kita dapat. Orang beli, siapa yang melanjutkan? Di daratnya siapa? Restorannya di mana? Tempat penyimpan ikan hidup, kalau orang datang lihat, saya mau yang ini, mau makan. Atau orang pergi di laut, sana cari-cari dulu. Nah, kan tidak. Ini siapa yang urus? Nah, dari situ, di forecast saya, sebagai orang bisnis, menurut saya kemarin saya datang di tempat itu, sekitar uang berputar di Labuan Kolambu dan sekitarnya ke depan, sekitar 5-10 tahun akan datang, akan ada 1 triliun rupiah berputar di situ. 1 triliun. Mau percaya? Makanya saya bilang, saya lihat-lihat itu tanah di situ, makanya jangan jual-jual. Kalau kasih gratis gubernur boleh. Nah, ini saya omong benar, karena itu tanah akan mahal sekali. Nanti